Saat ini kita bersama dengan Ketua Kadin Kabupaten Buton, Bapak LM Sumarlin. Kemarin informasinya bahwa IKM yang ada di Kabupaten Buton yang di Pasarajo yang selama 5 tahun mangkrak itu sudah mulai beroperasi. Bisa digambarkan apa yang terjadi perubahan di sana, Pak Ketua? Ya, jadi ini Kadin Buton itu memang setelah saya dilantik bersama dengan pengurus itu memang kita tidak suka hanya sebatas retorika atau konsep, tapi kita langsung pengen bekerja. Jadi konsep yang saya sampaikan ke teman-teman pengurus pun juga ya kerja kerja kerja. Jadi teman-teman akhirnya jadi paham bahwa bagaimana kita membuat satu bisnis plan khususnya di Kabupaten Buton ini bisa maju atau setara dengan kabupaten-kabupaten lain atau kota-kota lain di Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah beberapa yang kita lihat ada kayak memang Kadin Buton ini masih saat ini 3 bulan pertama kita masih selalu mengarah ke konsep perikanan atau yang kita bikin tagline itu nelayan Buton itu berdaulat. Artinya bahwa kita jangan hanya jadi penonton, tetapi kita harus ikut andil di dalam kekayaan laut di Kepulauan Buton ini sungguh luar biasa. Berdasarkan data itu memang sampai ratusan ribu ton dari semua jenis komoditas ikan. Yang kedua, kita melihat ada beberapa aset pemerintah yang mangkrak, salah satunya itu yaitu tempat pelelangan ikan itu ada dua, ada di Kamaru, ada di Pasarwajo. Terus yang saat ini kita lagi kerjakan yaitu sentra IKM atau industri kegiatan masyarakat yang ada di Lipacu, kecamatan Wabula kalau nggak salah. Nah, di sentra IKM ini kemarin kita sudah berdialog dengan beberapa ibu-ibu dan sangat menyedihkan, bahkan ada ya 1-2 orang ibu-ibu yang sempat juga terharu menangis karena mereka itu hanya modalnya 500.000 beli ikan segar, mereka olah menjadi abon dan dia jual hanya di sekitaran Pasarwajo atau Kabupaten Buton, di mana nanti abonnya laku baru mereka bikin lagi. Artinya mereka cuma bekerja itu sebulan sekali. Dan begitu kita hadir, ya alhamdulillah kita sudah memberikan itu semuanya serba free. Mulai dari bahan baku, alat kerja, bahkan sampai dengan biaya mengelompokkan ibu-ibu tadi. Nah alhamdulillah dengan adanya aset pemerintah yang lama terdiam ini atau mangkrak ini bisa dikembalikan ke wujud aslinya sebagai sarana pemberdayaan untuk masyarakat lokal. Nah, setelah kita analisa, ternyata memang di sini ada banyak keuntungan. Pertama, keuntungan yang didapatkan itu ibu-ibu ini bisa masif, bisa sebulan itu tiap hari bekerja. Kita penuhi bahan bakunya, tidak menggunakan APBD lagi. Yang kedua, mereka bisa menggunakan sentra IKM tadi atau gedung pemerintah tadi yang tanahnya itu ternyata hibah dari masyarakat Lipacu sendiri, dan sangat berharap dengan bangunan ini mereka juga bisa aktif di dalamnya. Yang ketiga, kita coba membuka market atau pasar supaya mereka tidak terisolir hanya menjualnya itu di Pasarwajo, tapi bisa menjualnya juga di luar. Nah alhamdulillah dari apa yang kita lakukan kemarin ternyata berimbas, ada sebab akibat, ada hukum sebab akibat di situ. Karena kita bikin abon, rencana kita bikin kerupuk ikan, rencana kita bikin pentol atau bakso. Nah ternyata ikan-ikan yang kita beli tadi itu punya limbah. Limbah inilah yang sekarang kita olah menjadi tepung ikan. Seharusnya gedung kedua yang kami buka itu adalah pakan ternak. Tapi sayangnya pakan ternak ini komposisinya itu ada jagung dan dedak. Dan jagung dan dedak ini masih mengandalkan dari luar Kepulauan Buton atau di luar Kabupaten Buton Pasarwajo. Karena harga di sana itu masih berkisar 6.000 sampai 7.000 per kilo. Sementara kalau kita bandingkan, kita comparekan dengan Cargill yang salah satu perusahaan besar yang menjual pakan ternak ini, itu masih di angka 10 ribuan per kilonya. Sehingga sangat tidak masuk akal kalau kita mengambil itu karena dari pasar atau misalnya dari pembelian yang tidak masif. Nah akhirnya rencananya setelah tepung ikan ini, karena kebetulan sudah ada permintaan kita ke Kolaka dan Kolaka Utara itu sekitar 1 ton, makanya sekarang kita sudah coba memproduksi
tepung ikan tadi, dan alhamdulillah sudah ada hasilnya, sudah kita buat tepung ikannya, sehingga itu akan menjadi campuran pakan ternak. Tapi kedepannya setelah ini kita akan coba bekerja sama dengan para petani-petani Kabupaten Buton, untuk mereka menanam, kita fasilitasi pendanaannya sekaligus bibit, pupuk, terus anti hama, dan hasilnya pun juga kita yang beli. Dan salah satu tujuannya adalah membuat satu pakan ternak yang bisa bersaing, sehingga tidak perlu lagi kita datangkan dari luar. Kalau bisa kita sendiri yang melayani seluruh jazirah Tanah Buton, termasuk bawah-bawah Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, seperti itu kira-kira. Ya, jadi ini ya hasil yang sudah diproduksi oleh IKM selama 1 minggu beroperasi di sana, Pak Ketua. Ya, jadi abon tuna. Ya. Salah satunya itu abon tuna. Ternyata dari 1 ekor ikan tuna tadi, ini yang bisa menjadi abon ini hanya daging, kurang lebih sekitar 40%, dan lebihnya itu menjadi limbah. Nah, alhamdulillah limbah itu menjadi seperti ini. Jadi ini bukan cuma ikan tuna, semua ikan-ikan lain yang sudah kategori rusak, tulang, ekor, ini kita buat seperti ini. Dan alhamdulillah ini kita akan bawa ke lab. Tapi kalau melihat komposisinya, tepung ikan ini memang berbau amis. Jadi memang dia punya protein tinggi, tidak hilang protein tinggi dia, berbau amis. Ini dari hasil limbah yang kita kelola di IKM. Dan alhamdulillah untuk ibu-ibu sendiri ini ada yang kita berdayakan kemarin 2 kelompok, kurang lebih sekitar hampir 20 orang. Terus di sini pemuda-pemuda dari masyarakat sekitar, ini kurang lebih 5 orang kita gunakan. Dan next project kita adalah sekarang bagaimana caranya kita punya kulkas yang kapasitas 23 ton tadi, itu kita hanya melayani melayani nelayan-nelayan yang di bawah 5 GT. Artinya nelayan-nelayan di bawah 5 GT ini adalah nelayan-nelayan tradisional yang jujur mereka tidak bisa bersaing dengan kapal-kapal di atas 5 GT atau ready, yang mereka itu tentunya dijualnya ke pabrik-pabrik terdekat di sekitar Pasar Wajo sana dengan harga yang luar biasa. Bahkan karena saya membuat satu tagline nelayan Buton berdaulat, maka berapa harga dari pabrik, contoh misalnya 7.000, kita mau belinya 7.500. Dan di sentra IKM kita akan larang, tidak boleh di sini ada kapal-kapal besar yang memang keuntungannya itu hanya murni untuk pribadi atau perusahaan. Kita berusaha untuk merubah pola itu sehingga sentra IKM ini betul-betul dikembalikan untuk masyarakat. Nah, setelah itu baru kita Kadin Buton itu akan memfasilitasi para investor besar itu di TPI, tempat pelelangan ikan. Biarkanlah IKM ini menjadi tempatnya para nelayan kecil. Mereka juga punya ruang, mereka juga punya tempat, dan mereka juga punya keseharian, sehingga mereka tidak memilih pekerjaan lain seperti mungkin menjadi tukang batu atau tukang bangunan. Ya harusnya karena kebiasaan mereka dari kecil ada nelayan, ya kita memberikan ruang, mereka bangga menjadi nelayan. Ya, boleh tahu Pak Ketua, itu berapa mata rantai ekosistem yang ada di IKM ini yang kemudian saat ini bergairah dengan adanya aktivasi kegiatan ini? Misalnya nelayan ada berapa jumlahnya, kemudian yang di situ saya dengar ada 11 ya unit kegiatan di IKM itu. Ya, betul. Gimana itu Pak Ketua? Ada kurang lebih 11 gedung ya kalau nggak salah, 10 atau 11 gedung itu di dalam. Yang dimana di dalam itu ya menurut kita pemerintah kurang apa lagi. Pemerintah sudah memberikan fasilitas infrastruktur. Kalau ini mangkrak dan tidak berjalan, alangkah sayang. Ataukah hanya disewa oleh perusahaan-perusahaan yang hanya mengambil keuntungan sendiri tanpa ada proses pemberdayaan. Inilah yang kita coba kawal juga Kadin Buton, bahwa tempat ini dari masyarakat untuk masyarakat. Bukan berarti dari pihak Kadin itu kita beberapa membina para pengusaha itu tidak menguntungkan, ada, tetapi minimal keuntungan itu bukan semata-mata hanya diri sendiri, tetapi ini adalah keuntungan berkelompok atau keuntungan bersama. Nah, alhamdulillahnya juga 11 gedung tadi ini sudah kurang lebih 4 sampai 5 gedung yang beroperasi. Sehingga ya tanpa sadar kurang lebih seminggu yang kita kerjakan ini sudah 2 produk. Kita berharap nanti ikan-ikan nelayan yang tadinya kasihan kalau mereka jual ke pabrik, kadang
ya boleh dibilang dia mau jual ke pasar susah, mau jual ke pabrik juga jumlahnya mereka dikalah sama jumlah kapal besar. Jadi mereka itu hanya ibaratnya kalau kalau kasta begitu mungkin sudah kasta nomor 2 atau nomor 3 untuk nelayan Buton sendiri. Jadi kasihan saya, makanya kita bikin tagline tadi nelayan Buton berdaulat. Berarti ini sudah ada kepastian harga begitu ya Pak Ketua ya. Mereka tidak usah khawatir lagi bahwa apa yang mereka hasilkan dari hasil tangkap itu pasti akan laku dan harga bersaing gitu. Iya, seminggu ini memang kita lumayan banyak yang kita lakukan. Salah satunya itu adalah perbaikan-perbaikan, mendatangkan tenaga-tenaga profesional karena kan mesin-mesin yang ada di dalam ini sudah kurang lebih 5 tahun tidak pernah jalan dan sudah banyak yang berkarat. Jadi memang kita merevitalisasi kembali ini, menjalankan kembali ini butuh waktu. Insya Allah setelah kita nyatakan opening, kalau ada beberapa juga media yang bilang on off-nya, begitu kita on kan ini gedung cold storage, berarti hari itu juga nelayan-nelayan tangkap sudah bisa. Ada kebetulan 200 meter dari KM itu ada satu bukan pelabuhan sih, tetapi kayak dermaga tambat lah buat nelayan-nelayan kecil. Itu cuma 200 meter. Kebetulan juga dekat dengan sentra IKM. Nanti ke depannya semua ikan itu akan masuk. Tapi yang kita layani hanya nelayan-nelayan kecil. Nanti kalau mungkin ada yang bilang, wah kenapa katanya untuk pengusaha kelas menengah dan menengah besar nggak bisa masuk? Iya, karena bukan tempatnya. Sentra IKM ini memang untuk masyarakat. Kita tidak peruntukan untuk itu. Setelah ini baru kita akan maju ke TPI. Kalau mau main besar, ayo kita Kadin Buton ikut memfasilitasi. Dan jangan lupa di semua produk-produk kita ini ada 10% yang kita berikan dari hasil jual kita itu untuk PAD. Bahkan terakhir saya dengar kalau nggak salah ya, untuk pajak-pajak perikanan itu dihilangkan untuk membantu perikanan, tetapi menurut saya itu tidak efektif. Karena sebenarnya menghilangkan juga pajaknya itu yang menguntungkan bahkan kapal-kapal besar, bukan kapal-kapal kecil. Nelayan tidak akan ada imbas apa-apa. Makanya dengan hadirnya IKM ini adalah menjadi satu contoh percontohan bahwa kita tidak melupakan PAD, pendapatan asli. Bahkan kemarin juga saya dibisiki Pak Bupati, masa kok Pak PJ bilang dengan saya, masa kita daerah lumbung ikan, daerah yang dikelilingi dengan laut dalam, dekat dengan laut-laut lepas, yang boleh dibilang jumlah ikannya luar biasa banyaknya. Tetapi PAD perikanan kita yang paling terkecil bahkan di Jazirah Tanah Buton ini, mungkin di Sulawesi Tenggara. Jadi alangkah sayang, makanya disinilah peran Kadin bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bagaimana caranya membuat satu formula bahwa daerah mendapatkan hasil, masyarakat dapatkan manfaat, pengusahanya juga hidup. Makanya tagline nelayan Buton berdaulat itu yang kita lagi kembangkan sekarang. Ya. Boleh tahu Pak Ketua, ini Lipacu ini berapa omsetnya yang bisa dihasilkan dengan adanya kegiatan ekonomi yang ada di sana? Kalau kita hitung-hitung ya, ini hitung-hitungan kasar kami ya. Kalau ikan kita bisa layani ekspor atau bisa melayani pembeli-pembeli di daerah Jawa melalui Kadin. Yang kedua, kita bisa merubah limbah ikan menjadi tepung ikan, dan ada seperti ini. Satu begini kan ini kurang lebih Rp3.000 karena harganya sekitar 25 sampai 28.000. Ini tuna. Tetapi kalau kita cek di supermarket ini bisa sampai dengan 40.000 harganya. Jadi ibaratnya 10% dari hasil ini masuk ke PAD. Sama seperti ini. Kita bandrolnya ini kurang lebih nantinya ini sekitar Rp6.000 tepung ikan. Berarti ada Rp600 olahan ini yang akan masuk ke sana. Dan ini kalau kita anggap kita produksi masif, menurut saya bisa ya 300 sampai 400 juta. Itu bisa menjadi PAD dari sektor IKM tadi. Tetapi masyarakat juga tetap bisa bekerja dan penghasilan mereka tiap hari lagi, bukan sebulan sekali seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu kira-kira. Ya, kemarin sudah ada kepastian dari Kolaka yang beli ini kita punya Pak Ketua ya? Ya, kalau Kolaka sendiri minta dia tidak perlu lagi ada bahan tambahan, mereka tidak perlu ada dedak, mereka tidak perlu ada jagung, karena di sana itu jagungnya masih murah karena mereka dekat dengan Makassar, dedaknya juga karena mereka banyak padi di sana, sehingga mereka cuma minta limbah ikan. Karena ikan-ikan di Pasar Wajo ini memang limbah-limbah ikan yang boleh dibilang ikan-ikan yang bernutrisi tinggi lah, seperti tuna, tongkol, ibaratnya ikan layang. Jadi itu ikan-ikan yang mungkin di lautan orang lain pun juga agak susah mereka dapat. Dan mungkin tidak akan jadi limbah karena jumlahnya sedikit dan dikonsumsi oleh pasar tradisional. Tapi di Buton sana ya kasihan. Kalau sudah tidak dipakai ya dibuang, hanya itu pilihannya.
Makanya saat ini kita membuka limbah ikan ini kita belinya limbah ikan ini 1.000 rupiah. 1.000 itu dengan perhitungan bahwa kadar air yang diantar ke sentra IKM itu sudah tinggal 30%. Jadi bukan dijual basah, tapi dijual sudah kita kasih ajarkan ke nelayan bahwa limbah kalian tadi itu ya bisa dijemur dulu, bisa atau dikeringkan dulu atau dicuci dulu dengan bagus, baru diantar ke IKM. Tidak dengan darah-darahnya dibawa ke sana. Yang kedua, bagi masyarakat juga yang mau mesangrai ikan yang sudah hasil jemuran tadi mereka rebus, mereka sangrai, tinggal kita pemberian kemasan, kita hargai dengan angka 2.500. Sehingga akan banyak pengusaha-pengusaha kecil yang kita coba kembangkan. Insya Allah semua bisa untung lah. Ya. Terus apa yang Bapak mau sampaikan kepada nelayan kita setelah adanya IKM ini yang ada di sana dan kepada masyarakat yang ada di sana khususnya yang bergerak di sektor pertanian, perikanan? Kalau penyampaian dari saya sih intinya nelayan tidak perlu takut. Asal nelayan bersatu dengan Kadin, nelayan bersatu dengan kami, saya pikir Kadin ini kan organisasi yang lahir karena undang-undang juga, yang bersinergi menjadi mitra strategis pemerintah. Kenapa mesti takut? Kehadiran kami juga ini kan bukan membawa masalah, malah ibaratnya kalau teknisi itu ya kami teknisinya. Kita lihat ada masalah, itu yang kita perbaiki. Kalau kita tidak perbaiki hanya menonton ya berarti teknisi juga buat aparat teknisi kalau untuk tidak diperbaiki. Dan juga nelayan-nelayan kedepannya rencana kita setiap dia melaut itu kita kasih bendera Kadin. Artinya kalau dia pakai berbendera Kadin, bahwa nelayan itu ada peran serta Kadin. Salah satunya itu adalah pembiayaan saat mereka melaut. Dan itu bukan rentenir, bukan pinjam meminjam uang, tapi bagaimana caranya supaya mereka tidak terikat dengan para tengkulak. Seperti itu. Oke, kasih.